Pemirsa, Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara. Jaksa meyakini Nadiem bersalah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana. Terdakwa memiliki peran yang sangat bermain atau penting karena atas arahannya untuk menjadikan sistem operasi. Selain dituntut 18 tahun penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari kurungan. Mantan Mendikbudristek ini juga dituntut membayar uang pengganti total 5,6 triliun rupiah. Jaksa menyebut harta benda Nadiem bisa dirampas dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. Dan jika harta Nadiem tidak cukup, diganti dengan pidana kurungan 9 tahun penjara. Nadiem mengaku kecewa dengan tuntutan jaksa. Saya tidak bersalah, tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Dan yang lebih menyakiti hati saya, dan ini hal yang saya tidak mengerti karena saya sudah mengabdikan diri saya 9-10 tahun kepada negara ini, bahwa ada uang pengganti. Jadi tidak cukup saya dimasukkan ke penjara. Mereka menggunakan uang pengganti sebesar 4 triliun plus 809 miliar, jadi totalnya itu 5 triliun. Total kekayaan saya di akhir masa menteri itu nggak sampai 500 miliar. Dia menggunakan satu angka yang menjadi puncak nilai kekayaan saya pada saat IPO, cuman sekejap itu artinya kekayaan yang tidak real. Jaksa menuntut Nadiem Makarim hukuman 18 tahun penjara hingga membayar uang pengganti sebesar 5,6 miliar rupiah. Tuntutan ini dijatuhkan dengan berbagai landasan, diantaranya proses yang dinilai berbelit-belit selama persidangan berlangsung. Terdapat fakta hukum yang menunjukkan adanya benang merah investasi Google Asia Pasifik. Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 190 hari dalam kasus pengadaan laptop Chromebook. Jaksa juga menuntut Nadiem untuk membayarkan uang pengganti dengan total hingga 5,6 triliun rupiah. Menurut jaksa, perbuatan Nadiem dinilai menghambat pemerataan pendidikan. Tuntutan ini juga dijatuhkan dengan alasan Nadiem dinilai mengakibatkan kerugian negara dalam jumlah yang besar dan bertujuan mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini disebut berdasarkan adanya peningkatan kekayaan yang dinilai tidak seimbang. Nadiem juga dinilai berbelit-belit dalam proses persidangan. Pemirsa, menanggapi tuntutan jaksa, Nadiem Makarim merasa janggal. Dirinya menilai tuntutannya lebih berat daripada pembunuh maupun teroris. Bingung, kenapa? Kenapa tuntutan saya lebih besar daripada pembunuh? Penuntutan saya lebih besar daripada teroris. Nah, ini mungkin adalah karena di dalam alur persidangan ini sudah terang benderang bahwa saya tidak bersalah. Tetapi karena takut saya bebas, angka yang begitu tinggi dilemparkan kepada saya. Proses pembacaan tuntutan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim berlangsung emosional. Istri Nadiem yang hadir langsung di persidangan bahkan tidak kuasa menahan air mata. Sidang mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim yang dituntut 18 tahun penjara berlangsung emosional. Nadiem hadir di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat didampingi keluarga, kerabat, dan simpatisan yang termasuk sejumlah pengemudi ojek online. Tuntutan 18 tahun penjara yang dibacakan jaksa menuai kekecewaan keluarga Nadiem. Bahkan Franka Franklin Makarim, istri dari Nadiem Makarim, tak kuasa menahan air matanya di ruang sidang. Begitupun dengan ayah Nadiem yang terlihat tidak berkutik di bangku ruang sidang. Saya kecewa, keluarga saya sangat terpukul dengan saya nggak tahu cara mendeskripsikannya, saya nggak tahu nih perlakuan seperti apa ini seperti itu. Tapi saya harus menjalani operasi malam ini karena kalau tidak akan semakin parah dampaknya bagi saya. Saya hanya minta doa. Selain 18 tahun penjara, jaksa menuntut Nadiem membayar uang pengganti sebesar 5,6 triliun rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus resmi digelar di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Agenda persidangan dibuka dengan mendengarkan keterangan dari keempat terdakwa yang dihadirkan. Dalam sidang, auditor militer mendalami motif para terdakwa melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Salah satu terdakwa Serda Edi Sudarko mengaku emosi setelah melihat video viral saat Andri Yunus menginterupsi rapat pembahasan revisi Undang-Undang TNI di Hotel Fairmont, Jakarta. Lalu kenal langsung kami tidak izin. Kenal langsung tidak siap. Dari mana hanya saudara? Melalui media sosial. Kenapa saudara fokus mengikuti saudara Andri Yunus di medsos? Siap, karena overacting. Waktu di video yang viral di Hotel Fairmont, pada saat di situ ada rapat tertutup pejabat-pejabat TNI dan DPR yang membahas revisi undang-undang. Disitulah arogan Andri Yunus dan overacting dan menginterupsi masuk ke ruang rapat, padahal itu rapat tertutup. Saya hanya melihat video tersebut, rasa emosi saya itu muncul. Para terdakwa mengatakan pemilihan air keras dilakukan karena dinilai lebih cepat dan mudah dibandingkan melakukan pemukulan serta diharapkan memberikan efek jera kepada korban. Tim penasehat hukum terdakwa juga memutarkan video saat Andri Yunus menginterupsi rapat tertutup yang dimaksud. Video diputar untuk meyakinkan majelis hakim bahwa kekesalan para terdakwa berawal dari insiden itu. Sementara itu, auditor militer mengaku belum dapat menemui korban Andri Yunus di RSCM. Korban disebut masih menjalani perawatan dan belum dapat dikunjungi usai menjalani operasi pencakokan kulit. Sidang ditunda dan akan kembali dilanjutkan dengan pembacaan putusan pada tanggal 20 Mei. Dari Jakarta, Indira Utomo, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang kasus dugaan pelanggaran kepabeanan di Pengadilan Negeri Cibinong berujung aksi unjuk rasa mahasiswa. Masa mengecam tuntutan jaksa sebesar 2 tahun penjara karena dinilai terlalu rendah dan tidak sebanding. Dalam sidang di Pengadilan Cibinong, terdakwa kasus kepabeanan Julia binti Johar Tobing dituntut 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa besaran tuntutan tersebut merupakan wewenang dan juga arahan langsung dari Kejaksaan Tinggi. Hal ini pun memantik aksi unjuk rasa mahasiswa yang menilai tuntutan tersebut mencederai keadilan dan tidak memberikan efek jera. Masa mendesak majelis hakim agar tetap objektif dan juga memberikan vonis yang seadil-adilnya pada sidang putusan yang mendatang. Yang kemudian kita juga menaruh harapan besar pada saat ini kepada Hakim Majelis Pengadilan Negeri Cibinong untuk tetap menjaga integritas agar terus mengawal kasus ini dan menghukum selayak-layaknya Julia binti Johar Tobing. Pemirsa, ribuan warga Pati mendatangi Mapolresta Pati untuk melakukan aksi demo. Mereka geram dengan pihak kepolisian yang dianggap lamban dalam menangani kasus tersebut. Dengan mengendarai truk serta berbagai spanduk tuntutan, masa mendesak Kapolresta Pati untuk segera menuntaskan kasus pencabulan santriwati yang belakangan viral di media sosial. Warga merasa geram karena hingga kini proses hukum dinilai jalan di tempat sehingga menimbulkan trauma mendalam bagi korban. Tidak hanya itu, masa juga mengungkit kembali kasus pembunuhan yang terjadi beberapa tahun silam. Mereka menyayangkan hingga saat ini pelaku utama dari kasus tersebut masih berkeliaran dan belum berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Warga pun mendesak Kapolresta Pati segera mundur dari jabatan karena dianggap lamban dalam menyelesaikan sejumlah kasus. Mengapa setiap penanganannya selalu lamban? Contoh dalam kasus Sukolilo dan kasus Talon yang mana pembunuhannya ada indikasi pelaku utamanya belum ditangkap. Belum lagi keterlibatan oknum diduga oknum anggota kepolisian dalam peralihan lahan di Desa Tambamulyo, Jakarta. Terus keterlibatan anggota oknum dalam pertambangan yang ada di Sukolilo. Belum lagi
manipulasi BAP dan penegakan keadilan di Kabupaten Pati. Warga pun berharap sejumlah permasalahan hukum di wilayah Pati dapat segera dituntaskan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vidi Agil, A News melaporkan.